Baik, hari ini kita akan membahas mengenai khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Kita akan membahas tentang eh, sejarah dari khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Baik, pelajaran yang kedua, setelah kita mempelajari pelajaran pertama berkaitan dengan Khulafaur Rasyidun, siapakah Khulafaur Rasyidun tersebut dan apa arti dari Khulafaur Rasyidun. Teman-teman sudah mengetahui bersama yang mana Khulafaur Rasyidun yaitu pemimpin yang arif dan bijaksana. Jadi pemimpin yang arif dan bijaksana ini menggantikan posisi dari Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Baik, kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan Abu Bakar Siddiq, baik itu masa pemerintahannya, kemudian apa saja pencapaian dari Khulafaur Rasyidun, yaitu Abu Bakar Siddiq ini, kita akan membahas terlebih dahulu biografi dari Abu Bakar Siddiq. Yang mana Abu Bakar Siddiq ini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ain bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Nah, ini nama dari lengkap beliau ini diambil dari garis keturunannya dari bapak, kakek, dan nenek moyangnya. Nah, itu yang nama lengkap dari Abu Bakar Siddiq. Nah, yang mana kita ketahui bahwa nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir atau Abdullah bin Ka'ab, biasa juga disebut oleh orang kebanyakan sejarawan itu adalah Abdullah bin Ka'ab. Dan ini yang harus kita ketahui bersama dari Abu Bakar Siddiq, dari Abdullah bin Ka'ab atau Abdullah bin Utsman ini menjadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jika kita perhatikan dari garis keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq ini, maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW yaitu pada Murrah bin Ka'ab. Ini ya. Jadi Murrah bin Ka'ab. Jadi bertemu pada garis keturunan yaitu Murrah bin Ka'ab. Ketika kita sandingkan dengan keturunan dari Rasulullah SAW. Nanti ada garis keturunan Rasulullah, Rasulullah ayahnya dan seterusnya. Nah, nanti berjumpa di garis keturunannya itu pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Jadi sebenarnya Abu Bakar Siddiq ini masih ada garis keturunannya, masih ada saudara dengan Rasulullah SAW. Maka jika diperhatikan garis keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq ini, maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab dan terus hingga ke atas. Nah, sebelum masuk Islam, ketika Abu Bakar Siddiq ini sebelum dia masuk Islam, Abu Bakar Siddiq ini bernama Abdullah bin Ka'bah. Nah, ini ya, ini namanya sebelum masuk Islam Abdul Ka'bah. Jadi Abdullah bin Abdul Ka'bah. Jadi Abdul Ka'bah. Kemudian kita akan membahas nanti ada juga kita akan membahas terkait dengan sebelum Khalifah Abu Bakar ini masuk Islam. Nah, jadi nama asli beliau itu sebelum masuk Islam itu adalah Abdul Ka'bah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Ingat ya. Jadi
nama aslinya itu sebenarnya kalau nama asli sebelum dia memutuskan untuk ikut atau masuk Islam bersama Rasulullah SAW, namanya adalah Abdul Ka'bah. Nah, setelah masuk Islam, ketika itu Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama ahlu sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari Abu Bakar As-Siddiq, nanti kita juga bahas mengapa dia dinamakan As-Siddiq. Nah, itu salah satu dari sejarah yang harus kita ketahui. Jadi, ketika dia masuk Islam, ketika dia sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Kemudian ketika Islam masuk, ketika dia memutuskan untuk masuk Islam, maka Abu Bakar ini namanya yang semula Abdul Ka'bah diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdullah. Nah, kemudian nama ini lebih dikenal dalam sejarah, dalam periwayatan ulama ahlu sunnah itu sebagai Abu Bakar Siddiq. Nah, ini sejarah yang harus kita ketahui tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq ya. Baik, selanjutnya kelahiran Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dilahirkan di kota Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Jadi kalau kita ketahui ketika Rasulullah SAW lahir, yaitu kita kenal dengan tahun gajah, yaitu 571 Masehi, sedangkan 2 tahun setelah peristiwa gajah tersebut, nah Abu Bakar Siddiq ini lahir. Jadi Abu Bakar Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah terjadinya peristiwa tahun gajah. Dan posisi dari kelahirannya itu berada di kota Mekah. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa Abu Bakar Siddiq itu lebih muda dari Rasulullah. Kenapa? Karena beliau lahir pada tahun gajah, Rasulullah lahir tahun gajah, atau tepatnya pada tahun 571 Masehi. Jadi jarak Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq ini adalah 2 tahun. Jadi 2 tahun umurnya lebih tua Rasulullah daripada Abu Bakar. Nah, ini sejarah kelahiran atau sejarah tahun kelahiran Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian orang tua atau ibu dari Abu Bakar As-Siddiq ini bernama Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu Al-Khair. Jadi Abu Bakar Siddiq ini merupakan pada saat itu dia mempunyai ibu yang bernama Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Dan dia diberi gelar, ibunya ini diberi gelar pada saat itu adalah Ummu Al-Khair. Di Ummu Al-Khair. Nah, ibunya, jadi ibunya, garis keturunan ibunya ini Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Nah, kemudian yang dikenal atau diberi gelar itu Ummu Al-Khair. Ummu Al-Khair. Nah, jadi kemudian sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir. Makanya namanya tadi Abdullah bin Utsman. Nah, Abdullah bin Utsman. Sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Jadi bapaknya ini pada saat itu masuk Islam ketika terjadinya peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah, ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk menaklukkan kota Mekah dari Madinah ke kota Mekah untuk mengambil kekuasaan atau untuk mengambil
peristiwa Fathul Makkah itu ketika Rasulullah SAW berusaha untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, itu ibunya Salma binti Sakhar, sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir. Makanya tadi di awal itu namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Jadi Utsman bin Amir ini diambil dari nama ayahnya. Jadi Abdullah bin Utsman bin Amir. Jadi namanya adalah Abdullah. Ini merupakan nama ketika dia sudah menjadi masuk Islam, sedangkan nama yang sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian bapaknya Utsman bin Amir ini kemudian dia masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah. Oke. Selanjutnya sifat dari Abu Bakar Siddiq ini. Nah, ketika kita ingin membahas lebih jauh lagi tentang Khalifah Abu Bakar, kita harus mengetahui bagaimana sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar ini sebagai seorang khalifah dan sebagai seorang pemimpin dari kaum muslimin. Beliau mempunyai sifat yang istimewa, yaitu lemah lembut, baik dalam pergaulan, rendah hati dalam persaudaraan, serta mempunyai hati yang belas kasih, kasihan, dan kasih sayang. Artinya, jiwa ini atau sifat yang dia miliki ini sudah muncul ketika dia masih kecil. Nah, itu pun sampai hingga dia menjadi seorang khalifah. Jadi sifat yang istimewa yang dimilikinya adalah dia seorang yang lemah lembut, baik hati dan baik dalam pergaulan, rendah hati dalam persaudaraan, serta mempunyai hati yang belas kasihan dan kasih sayang. Nah, ini yang mesti harus kita contoh dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena memang ketika seseorang sudah mempunyai sifat yang baik di dalam dirinya, kemudian dia tanamkan di dalam dirinya, kemudian dia realisasikan pada kehidupan sehari-hari, maka orang yang di sekitarnya akan merasakan kebaikan yang dimilikinya. Jadi sifat baik, sifat lemah lembut kita, pergaulan kita dengan orang-orang sekitar kita, itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, kemudian kita baik hati, kemudian dalam pergaulan kita tidak pernah kasar, dalam persaudaraan juga seperti itu, dan kita mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama muslim. Nah, ini yang sifat yang mesti kita teladani dari sisi baiknya Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi memang ini sifat yang istimewa yang disampaikan bahwa Abu Bakar ini mempunyai sifat-sifat itu dan itu menjadi keistimewaan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bagi kita yang mempelajari atau kita yang mengetahui sejarah tentang Abu Bakar ini, kita setidaknya bisa mencontohkan sifat yang baik dalam diri Abu Bakar Siddiq ini. Salah satunya lemah lembut, baik dalam pergaulan, dan selalu menjaga persaudaraan, rasa kasih sayang di antara kita sesama muslim. Nah, kemudian ketika sifatnya yang baik itu, akhirnya dia mempunyai pekerjaan. Pekerjaan beliau waktu dia kecil, waktu pun dia sudah menjadi seorang khalifah dulunya sebelum dia masuk Islam juga. Nah, dia merupakan pedagang. Berdagang, beliau juga termasuk orang yang mempunyai banyak harta. Jadi dia termasuk orang yang hartawan. Hartawan itu nama sifat yang dimiliki oleh seseorang. Nama sifat yang dimiliki hartawan, sedangkan artinya adalah orang-orang yang mempunyai banyak harta. Jadi dia pekerjaan yang berdagang sama dengan pekerjaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasul juga seorang pedagang, karena memang disampaikan dalam hadis juga berdagang itu termasuk pekerjaan yang sangat baik dan juga akan mendatangkan rezeki yang banyak. Nah, itu salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu berdagang. Nah, dengan berdagang tersebut dia dikenal sebagai seorang yang hartawan atau orang yang mempunyai banyak harta. Kemudian Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama pengganti Rasulullah SAW
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi memang ini dari urutan kekhalifahan Khulafaur Rasyidun yang telah kita bahas, khalifah pengganti, Rasyidun artinya yang arif dan bijaksana. Jadi memang khalifah-khalifah yang akan menggantikan posisi dari Rasulullah SAW yang 4 ini, termasuk dari Abu Bakar ini, adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang kategori termasuk orang yang arif dan bijaksana. Jadi Abu Bakar khalifah yang urutan khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, peristiwa dari wafatnya Rasulullah SAW kemudian digantikan oleh posisinya oleh Abu Bakar Siddiq. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini tentang biografi sejarah singkat terkait dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, ini juga nanti misalkan teman-teman ingin menambah referensi lagi, mungkin bisa dilihat di berbagai buku, karena memang banyak yang disampaikan bahwa Abu Bakar Siddiq ini termasuk orang-orang yang salah satunya itu orang yang lemah lembut. Nanti bisa kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Abu Bakar ini yang menyatakan dirinya itu termasuk orang yang baik dalam pergaulan dan lemah lembut. Baik, itu terkait dengan pelajaran yang kedua, kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mana kekhalifahan, Ustaz sampaikan lagi poin-poin pentingnya. Khalifah Abu Bakar Siddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Jadi nanti ketika teman-teman harus mengetahui namanya aslinya itu tidak mesti panjang ya. Jadi memang sampai dari Abdullah bin Utsman bin Amir. Nah, memang Utsman bin Amir ini diambil dari nama bapaknya. Jadi Abdullah bin Utsman bin Amir itu nama lengkap beliau. Kemudian jika diperhatikan dari garis keturunan Abu Bakar Siddiq, maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah, yaitu pada Murrah bin Ka'ab. Ingat ya, Murrah bin Ka'ab nanti bertemu pada Murrah bin Ka'ab ini antara garis keturunan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang harus kita ketahui sebelum dia masuk Islam, nama dari asli dari Abu Bakar Siddiq ini adalah Abdul Ka'bah. Jadi Abdul Ka'bah nama dari Khalifah Abu Bakar sebelum dia masuk Islam. Kemudian ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdullah. Makanya Abdullah bin Utsman bin Amir. Kemudian nama tersebut dikenal dalam periwayatan, dalam hal sejarawan juga dinamai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita akan bahas bagaimana dari Abdullah ke Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari tahun kelahirannya, selisihnya dengan Rasulullah SAW sekitar 2 tahun. Ketika Rasulullah SAW lahir pada 571 Masehi, sedangkan 2 tahun setelah itu yaitu 573 Masehi, itu lahir Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian dari sini kita dapat memahami selisih jarak umur mereka adalah sekitar 2 tahun. Kemudian ibu dari Abu Bakar Siddiq ini bernama Salma binti Sakhar. Jadi Salma binti Sakhar bin Amir. Nah, sampai di situ. Jadi Salma binti Sakhar bin Amir. Kemudian gelar yang diberikan kepada ibunya itu adalah Ummu Al-Khair. Ummu Al-Khair. Itu nama dari nama gelar yang dimiliki oleh ibu dari Abu Bakar Siddiq. Kalau kita lihat nama aslinya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Salma binti Sakhar bin Amir. Kemudian bapaknya adalah Utsman bin Amir. Jadi ketika nanti teman-teman menghafal Abdullah bin Utsman bin Amir, jadi telah terbawa nama bapaknya. Jadi bapaknya adalah Utsman bin Amir. Di Abdullah bin Utsman bin Amir. Yang mana Utsman atau bapaknya dari Abu Bakar Siddiq ini masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Nah, ketika Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah dan kota Mekah diambil alih oleh pemimpin kaum muslimin, nah pada saat itu dia masuk Islam. Kemudian sifat yang dimilikinya yaitu lemah lembut, baik hati, kemudian baik dalam pergaulan, rendah hati, dalam persaudaraan. Kemudian dia mempunyai rasa belas kasihan atau rasa kasih sayang terhadap sesama.
Nah, kemudian pekerjaan beliau sama dengan Rasulullah yaitu seorang pedagang. Setelah itu sebelum Rasulullah mengembalakan kambing, kita kan Rasulullah berdagang pada saat itu dia menjual barang dagangan Khadijah. Jadi kalau Rasulullah mengembalakan kambing itu pada masa kecilnya. Nah, kemudian Abu Bakar termasuk dari urutan khalifah yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, atau kita kenal dengan Khulafaur Rasyidun, pengganti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu terkait dengan materi kita tentang biografi atau sejarah singkat khalifah yang pertama dari urutan Khulafaur Rasyidun, yaitu Abu Bakar Siddiq. Baik.